Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah telah memberikan nikmat, bermacam-macam nikmat dan beribu-ribu nikmat. Salawat berangkaian salam tak lupa kita kirimkan kepada ruh junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa Bungo TV, semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang di studio ataupun pemirsa yang di rumah. Baik, Ukhti dan Akhi kali ini menyaksikan Bungo TV dalam program Batas Waktu yang akan ditemani oleh saya Rosita dalam tema seorang wanita ataupun perempuan. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan atau Ukhti saya. Baik, kita beri salam yuk dulu kepada Ukhtinya. Assalamualaikum Ukhti. Waalaikumsalam. Apa kabar Ukhti? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ukhti ini tolong perkenalkan namanya dulu Ukhti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deski Munawaroh, biasa dipanggil Deski. Saya tinggal di Sepunggur. Oke, Sepunggur itu masih di kawasan Bungo, masih di kawasan Bungo. Masih, tapi di Kecamatan Batin 2 Babeko. Oke, bagaimana sih keseharian Ukhti Deski ini? Untuk saat ini saya mengajar di sebuah pondok dan saya juga berprofesi sebagai pengasuh di pondok tersebut. Lalu bagaimana dengan kabar Kak Rosita? Alhamdulillah tidak kalah baik dengan Ukhti Deski. Keseharian Kak Rosita bagaimana? Alhamdulillah sekarang saya sedang kuliah dan rebahan saja. Oke, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang wanita soleha. Jadi begini ya Uti ya, seorang wanita itu identik dengan kata cemburu, kata patah hati dan lain sebagainya. Sampai-sampai ada siaran TV yang memberi judul bahwa hati yang tersakiti. Jadi bagaimana sih Islam itu memuliakan seorang wanita? Islam memuliakan seorang wanita. Wanita tidak boleh disakiti, dizolimi, bahkan dianiaya. Dan di negara pun sudah ada perlindungan terhadap wanita. Tetapi zaman sekarang banyak wanita yang disakiti oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan di sebuah sabda Rasulullah mewasiatkan bahwa jagalah perempuan itu baik-baik. Dan di riwayat lainnya, yang paling baik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Oke, seandainya Ukhti, seorang wanita itu telah berbakti kepada suaminya, tetapi suaminya masih saja menyakiti, bahkan sampai menghina, itu bagaimana itu Ukhti? Kembali lagi kepada wanita tersebut. Jika dia ridho, ikhlas, maka dia mendapatkan ganjaran pahala. Tetapi ketika wanita tersebut tidak sanggup, bahkan dia tidak menginginkan lagi laki-laki tersebut, kan sekarang sudah ada namanya hukum. Berarti wanita tersebut boleh pergi ke kantor yang berwajib agar laki-laki tersebut diberi sanksi. Oke, jadi Uti sendiri ini pernah tidak sih mengalami patah hati terhadap seorang lelaki? Jujur saya sendiri sih pernah. Pernah ya Uti Deski ya. Lalu bagaimana dengan Kak Rosita? Oh tidak, kalau aku sendiri sih boleh dikatakan sering ya, karena sering berharap lebih kepada buaya, intinya seperti itu. Ya itu kan tergantung ke sisi wanita kita tadi. Karena wanita itu kan dibekali oleh rasa malu. Oleh sebab itu, wanita tidak boleh menjatuhkan harga dirinya di depan laki-laki. Sekalipun godaan itu menggoda wanita itu telah melampaui batas, tetapi jika wanita itu mampu menahan dirinya, maka dia akan dijauhkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi gini nih Uti ya, kita kan seorang wanita ini pertumbuhannya itu cepat ya. Bagaimana sih Islam itu mengatakan bahwa wanita itu telah dewasa? Di dalam Islam, ketika perempuan atau wanita berumur 9 tahun, jika dia sudah menstruasi, maka dia dikatakan sudah balik. Dan apabila jika perempuan tersebut sudah menginjak umur 15 tahun, tetapi dia belum menstruasi, maka dia juga disebut dengan balik. Oke, jadi sebagian wanita itu ada yang seperti ini nih, dengar-dengarnya umur 8 tahun dia telah
kedatangan bulan itu apakah termasuk kategori wanita dewasa atau yang lain sebagainya? Kalau masih di bawah 9 tahun, seperti 8 tahun, 7 tahun, atau yang lebihnya, itu belum dikategori balik, karena batas umur balik dalam Islam yaitu umur 9 tahun. Oke, berarti itu termasuk darah istihadah ya itu ya? Mungkin itu termasuk dari darah kotor. Oh iya ya, oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami akan kembali lagi setelah ini, tetap di Batas Waktu. Baik, Anda kembali lagi menyaksikan Batas Waktu bersama saya Rasita dan Uhti Deski. Baik Uhti, saat ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan ya. Jadi pertanyaan saya ataupun pemirsa di rumah nih ya, apakah boleh nih seorang wanita ataupun perempuan memotong kuku atau memotong rambut di bulan suci Ramadan dia sedang haid? Itu gimana tuh Uhti? Untuk perempuan yang sedang menstruasi atau haid, ketika dia ingin memotong kuku atau memotong rambutnya, itu boleh. Karena seorang perempuan yang sedang menstruasi juga harus menjaga kebersihan dirinya. Oke, berarti seorang wanita itu wajib membersihkan dirinya di saat dia menstruasi atau datang bulan gitu ya? Ya, karena tubuh seorang wanita ketika dia menstruasi itu pori-porinya terbuka, jadi sedikit agak sensitif. Begitu juga dengan wanita yang menstruasi, kan ada yang bilang kalau membasahi rambut ya. Itu sih sebenarnya boleh. Yang membuatnya tidak boleh yaitu karena keseringan. Karena di dalam dunia medis, kalau keseringan membasah rambut ketika kita sedang menstruasi, itu kan pori-pori kepala kita kan terbuka. Itu akan menyebabkan efek samping seperti mungkin rambutnya rontok atau sakit kepala dan lain. Masya Allah, tabarakallah, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Uhti Deski ini. Jadi kan dalam medis itu kita tidak boleh sering membasah rambut, tetapi boleh kan? Boleh, Masya Allah. Baik Uhti, kita lanjut. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita boleh tidur. Bahkan ada yang mengatakan tidur itu mendapatkan pahala. Tetapi jika tidurnya berlanjut-lanjut sampai misalnya dari pagi atau sampai sore, apakah itu bisa mendapatkan pahala atau membatalkan puasa itu? Ketika seorang dalam bulan puasa dia melakukan tidur yang berkepanjangan, maka itu akan membuat puasanya menjadi makruh. Karena pada bulan Ramadan kebanyakan manusia atau orang-orang itu banyak berlomba-lomba untuk mencari pahala. Karena pada bulan Ramadan ini semua pahala, baik pahala wajib maupun pahala sunnah, itu pahalanya dilipat gandakan. Oke. Baik, Uhti ini kan wanita ini kan banyak cara mendatangkan pahala gitu ya. Di bulan Ramadan ini amalan apa saja sih yang bisa mendatangkan pahala untuk kita para wanita ini? Ya, yang paling intinya sih ya kita harus melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Oke, sangat jelas sekali ya Uti ya. Jadi kita dalam bulan Ramadan ini bukan hanya untuk menyambut saja, tetapi mengamalkan hal-hal yang di dalamnya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Uti. Bagaimana pandangan Islam tentang seorang wanita yang menutupi tubuhnya, tetapi dia memperlihatkan bentuk atau lekuk tubuhnya? Itu bagaimana pandangan Islam itu? Pandangan Islam terhadap seseorang perempuan yang memakai baju atau pakaian yang melihatkan lekuk tubuhnya itu sama dengan memakai baju tetapi telanjang. Karena di dalam Islam aturan memakai menutup aurat itu kan dari atas kepala sampai ujung kaki. Itu syaratnya harus menggunakan pakaian yang longgar, otomatis bajunya tidak mengetat sama sekali. Dan begitu juga dengan fungsi hijab. Hijab zaman sekarang banyak seseorang yang salah dalam menggunakan hijab. Hijab hanya untuk sebagai casing atau bisa disebut untuk bergaya. Sebenarnya di dalam Islam hijab itu berperan penting untuk menutupi dada kita, tetapi orang sekarang banyak menyalahgunakannya. Lalu seorang perempuan yang memakai hijab tetapi yang dililit-lilit di leher itu
Nah, itu kan nampak dadanya itu tuh sudah menyalahi aturan Islam. Oke, berarti kalau kita ini seorang muslim tetapi kita memperlihatkan bentuk tubuh kita, contohnya tadi kan seperti menaikkan jilbab kita ke atas, itu sudah termasuk menyalahkan itu ya Uhti ya? Ya, sudah termasuk menyalahgunakan fungsi hijab. Fungsi hijab, oke. Baik Uhti, kita sebagai insan ini kan sering lupa nih ya Uhti ya. Kadang lupa bahwa kita itu sedang puasa kadang nih ya. Apakah boleh nih Uhti? Kita sedang puasa, bahwa kita ini lupa bahwa kita sedang makan atau minum, itu bagaimana pendapatnya Uhti? Ketika seorang wanita ataupun laki-laki dalam keadaan berpuasa, tetapi dia lupa bahwa dirinya puasa, kemudian dia makan. Ketika dia makan, di pertengahan makan, oh saya puasa, berarti dia ingatkan dia puasa. Jadi makanan yang di dalam mulutnya harus segera dikeluarkan, kemudian dia harus berkumur-kumur dan dia boleh melanjutkan puasanya. Tetapi ketika dia berpuasa, kemudian dia makan, di pertengahan makan, dia ingat, oh saya puasa, tetapi dia menelan makanan tersebut, maka puasanya batal. Batal itu puasanya itu. Oh, berarti seandainya orang itu pura-pura lupa, tetapi setelah itu dia lanjutkan puasa, itu tidak boleh itu ya Uti ya? Pura-pura lupa gitu. Lupa, tetap tidak boleh melanjutkan puasanya, karena puasanya sudah batal dari awal. Oke, dengar-dengar nih ya, Uti ini kan seorang pengajar. Selain dari mengajar, Uti juga pengasuh. Bagaimana sih cara mendidik anak itu di pondok pesantren? Ya tentunya kan setiap santri itu tidak ada semua itu baik, pasti ada yang nakal juga. Oleh karena itu bagi santri yang nakal, kita harus pandai-pandai mendekatinya, mengajak, kemudian sering-sering menasehatinya agar dia meluluh, kemudian dia mau mengikuti aturan pesantren. Berarti bukan hanya untuk belajar saja, tetapi untuk mandiri juga ya Uti ya? Iya, karena kan kebanyakan orang tua itu anaknya baru selesai SD, otomatis masih kecil ya kan? Oh iya, ya masih kecil ya SD ya? Masih kecil, kemudian dimasukkan ke pesantren. Kan sebagian orang tanggapan, oh dia tidak sayang kepada anaknya. Itu tidak, itu salah semuanya. Karena semua orang tua pasti menginginkan anaknya untuk baik, kemudian punya akhlak. Di pondok kita diajarkan untuk berakhlak, beradab. Kemudian di pondok kita juga diajarkan mandiri. Mandiri itu mulai dari menyiapkan perlengkapan seperti perlengkapan mandi, sholat, semuanya kita menyiapkannya sendiri. Tidak mungkin kan kita menyuruh teman kita. Jadi di situ kita dilatih untuk mandiri dan di situ juga kita dilatih disiplin karena di pondok semua memiliki aturan. Oke, sebagian orang tua itu mengatakan seperti ini, Uti. Dia itu membuang anaknya ke pondok pesantren agar tidak nakal, agar tidak bergaul dengan hal-hal yang buruk. Itu apakah benar fakta itu, Uti, ataupun hal itu? Ya, saya tidak bisa mengatakan sepenuhnya itu benar, tetapi ada benarnya juga karena di pondok itu semua terbatas. Kalau mulai dari menggunakan handphone, di pondok tidak diperbolehkan menggunakan handphone. Jadi kan remaja banyak yang rusak itu gara-gara handphone. Oleh karena itu di pondok dilarang memakai handphone. Oke, baik pemirsa, kita kembali lagi setelah sesaat ini tetap di batas waktu. Baik, Anda kembali lagi menyaksikan Bungo TV bersama saya Rosita dan Uhti Deski. Baik Uhti, kan anak remaja sekarang kan identik dengan rasa hati ataupun pacaran. Itu bagaimana sih Uhti, seorang anak remaja itu dia misalnya sedang puasa nih Uhti ya, lalu dia melakukan jalan bareng ataupun bukber bareng, itu apakah bisa membatalkan puasanya itu Uhti? Ketika seorang remaja, baik laki-laki ataupun perempuan, di dalam bulan Ramadan, dia melaksanakan jalan bareng. Lalu, apakah puasanya batal? Jawabannya adalah tidak, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika laki-laki dan perempuan tersebut bergandengan tangan, lalu bertatap muka, sehingga menimbulkan syahwat dalam dirinya, itu bisa menghapus pahala puasanya. Jadi, ketika remaja tersebut berpuasa, satu hari itu, dia hanya menahan dahaga alias menahan lapar dan haus, tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran apa-apa.
Oke, sebagian ada juga remaja nih ya Uti ya, dia pacaran tapi pacaran syar'i. Apakah itu termasuk dosa itu Uti ya? Tapi pacaran syar'i gitu. Pacaran syar'i cuman ada ketika kita sudah menikah. Oh. Sebelum menikah tidak ada yang namanya pacaran syar'i. Mungkin ta'aruf itu cuman sekedar pengenalan, itu pun tidak pacaran. Yang namanya pacaran syar'i itu terjadi ketika kita sudah menikah. Yang namanya pacaran sebelum menikah itu sama dengan la taqrabu zina. Masya Allah, tabarakallah. Baik Uti, kita nih kan seorang wanita ini identik dengan karir. Kalau tidak berkarir itu rasanya tidak lengkap nih ya. Jadi apakah boleh nih seorang wanita yang telah bersuami dia melanjutkan karirnya di luar rumah? Apakah itu boleh itu Uti ya? Ketika wanita sudah bersuami, maka semuanya harus izin dari suami. Jika suaminya mengizinkan istrinya untuk berkarir, maka rezeki yang diraih istrinya itu halal. Tetapi ketika istrinya berkarir, kemudian suaminya tidak merestui, rezeki yang dia raih bisa jadi haram. Karena semuanya tergantung pada suami. Karena ketika anak perempuan, sebelum dia menikah, surganya tentu pada telapak kaki ibunya. Tetapi ketika dia sudah berumah tangga atau punya suami, semuanya beralih kepada suaminya. Jadi gini Uti ya, kan kita dalam puasa ini banyak yang bisa melupakan kita. Kita kan tidak luput insan ini dari kesalahan dan kehilapan. Jadi apa saja sih yang tidak boleh kita lakukan dalam puasa itu selain daripada menahan dahaga dan makan? Apa saja sih Uti ya? Ketika seorang sedang berpuasa, maka dia harus menahan segalanya, terutama makan, minum, bahkan perkara halal bisa jadi haram. Contohnya yang sudah berumah tangga, berhubungan suami istri, berumah tangga itu adalah hal yang wajib atau wajar. Tetapi ketika di bulan Ramadan, berhubungan suami istri menjadi haram. Oleh karena itu dia harus menahan nafsunya. Oke, baik, terima kasih Uti ya. Baik Uti, kan sebagian kita itu mempunyai penyakit ya, tetapi masih bersikeras untuk berpuasa untuk mendapatkan pahala. Pas dia sedang puasa, tetapi penyakitnya datang atau semisalnya mah ataupun lain sebagainya. Itu bagaimana itu Uti? Apakah dia harus membatalkan puasanya atau harus melanjutkan puasanya itu Uti? Ketika seseorang yang sakit, apabila dia memang tidak sanggup lagi menahannya, dia boleh membatalkan puasanya. Kemudian jika memang dia tidak sanggup untuk menggantinya, maka dia akan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kita akan kembali lagi sesaat ini, tetap bersama kami di Batas Waktu. Baiklah, Anda kembali lagi menyaksikan Bungo TV bersama saya Rosita dan Uhti Deski. Baik, kali ini kita akan menarik kesimpulan dari apa yang kita bahaskan tadi. Baik, Uhti Deski silahkan. Baiklah, saya akan memberi kesimpulan sedikit. Kita sama wanita harus saling mengingatkan. Di sini saya mengingatkan kepada wanita-wanita di luar sana, harap kalian memakai pakaian yang dengan benar. Jangan memperlihatkan lekuk tubuh kalian, karena itu bisa mengandung syahwat seorang laki-laki. Dan ketika kita memakai pakaian seperti itu, kita sudah menyalahkan syariat Islam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menutup aurat dengan syariat Islam, dengan memakai pakaian longgar dan memakai hijab menutupi dada. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih. Teruslah kita menabur kebaikan karena kita tidak tahu batas waktu. Bungo TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.